warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, belakangan personal branding menjadi salah satu hal yang banyak diperjuangkan seseorang sebagai salah satu jalan menuju kesuksesan. Nah, episode kali ini kita akan membahas tema tentang pentingnya membangun personal branding di dunia profesional. Selengkapnya dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Kak Fitri Anissa, Regional Director Miss Hijab DIY. Halo Kak Fitri, Assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam. Oke Kak, mungkin bisa langsung dijelaskan nih ke pemirsa, personal branding itu apa sih? Oke, wah luar biasa sekali ya topik hari ini kita bahas terkait dengan personal branding. Jadi kalau personal branding ini, kalau dari saya sendiri adalah persepsi yang kita munculkan agar orang lain itu bisa mengenal kita, seperti itu Kak. Jadi kayak seperti apa sih kita ingin dikenal oleh orang lain seperti itu. Jadi karakter seperti apa, keunikan seperti apa yang sebenarnya ingin kita munculkan dan orang lain itu mengenal kita, seperti itu. Oke, berarti tujuannya bisa dikatakan adalah bagaimana kita menampilkan diri kita kepada orang lain gitu ya. Tapi kalau berbicara soal manfaatnya, apa sih manfaat personal branding itu sendiri? Wah, kalau manfaat dari personal branding ini cukup banyak ya, Kak ya. Karena memang personal branding ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita mengekspresikan diri, bagaimana hal-hal yang kita tekuni dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terkait dengan tujuan dan juga manfaatnya, tujuannya tentunya untuk membangun branding atau karakteristik dari pribadi seseorang agar dikenal oleh orang banyak. Nah, nanti untuk manfaatnya itu yang pertama, kita bisa mudah dikenal orang. Nah, jadi ketika misalnya nih Kak, kita ada di circle baru kayak gitu, mungkin ada beberapa orang di sana yang memang mengenal kita. Nah, misalnya ada yang ini siapa sih? Oh Fitri, oh Fitri itu ya. Misalnya saya membranding diri sebagai seorang model, saya membranding diri sebagai seorang Miss Hijab seperti itu. Nah, pasti orang-orang akan mengenal kita, oh Fitri yang itu ya, Fitri yang Miss Hijab itu ya, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya personal branding ini juga bisa digunakan sebagai media dakwah dan juga media promosi nih Kak. Kenapa saya sebut sebagai media dakwah dan promosi? Kenapa media dakwah? Karena gini, ketika kita membranding diri kita, misalnya saya sendiri, Fitri sebagai Regional Director Miss Hijab DIY, kemudian saya memberikan informasi-informasi terkait dengan bagaimana itu muslimah yang baik dan lain sebagainya. Nah, orang lain tentu akan mudah percaya terkait dengan hal-hal yang saya ungkapkan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan promosi nih, kenapa bisa personal branding ini memberikan manfaat yang besar terhadap promosi? Jadi misalnya ada seorang selebgram atau konten kreator seperti itu. Ketika dia sudah membranding dirinya sebagai seorang content creator, sebagai seorang selebgram, tentu saja produk-produk yang mereka promosikan pasti akan jauh lebih banyak peminatnya seperti itu. Dan tentu saja sebagai peluang yang besar untuk kedepannya gitu Kak. Terus selanjutnya adalah kalau berbicara soal personal branding tuh biasanya kita pasti akan dikaitkan dengan kepercayaan diri gitu. Nah, seberapa besar sih pengaruh kepercayaan diri ini terhadap personal branding seseorang gitu, Kak? Oke, terkait dengan percayaan diri ya Kak ya. Menurut saya ini sangat berpengaruh dan sangat penting sekali personal branding untuk kepercayaan diri karena berkaitan dengan zona nyaman. Nah, sekarang ini sudah banyak uh, psikolog-psikolog atau bahkan orang-orang yang menganggap generasi sekarang ini adalah generasi strawberry yang terlihat cantik, terlihat bagus, tapi ternyata lembek. Mentalnya lembek, mudah baperan, dan lain sebagainya. Nah, dengan membangun personal branding ini, generasi sekarang juga mampu Kak untuk memunculkan tingkat kepercayaan diri yang besar berkaitan dengan apa sih yang mau dia geluti, hobi-hobi apa yang mau mereka kembangkan dan lain sebagainya seperti itu. Karena ketika sudah mulai keluar dari zona nyaman, sudah mulai mencoba hal-hal baru, upgrade skill-skill baru, sudah pasti itu akan menambah
kepercayaan diri orang tersebut gitu. Kalau menurut Kak Fitri nih, sebenarnya sejak kapan sih Kak sebaiknya personal branding itu dibentuk oleh seseorang? Oke, sejak kapan menurut saya harus sesegera mungkin bahkan sejak dini. Nah, kayak contohnya misalnya model-model cilik yang sudah memang dibangun personal brandingnya oleh orang tuanya untuk menjadi seorang model cilik misalnya. Nah, dibangun sejak dini, kemudian anak itu akan memiliki kepercayaan diri yang oke. Menuju selanjutnya, jenjang-jenjang usia selanjutnya, dia juga akan memiliki kepercayaan yang tinggi. Kemudian misalnya mau membranding sebagai seorang penyanyi cilik kayak gitu. Nah, pasti sudah dibangun sedari dini bahwa dia anak ini adalah seorang penyanyi nih dari ciliknya, dari kecilnya seperti itu. Jadi memang harus dibangun sesegera mungkin, sedini mungkin. Seperti itu, Kak. Ya pemirsa, usai jeda kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sih kita membangun personal branding dan apa saja tahapannya. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma dan masih terhubung dengan kita Kak Fitri Anissa, Regional Director Misi Hijab DIY. Kita membahas soal personal branding nih. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana dan tahapan apa yang harus kita lakukan untuk membangun sebuah personal branding, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kak Fitri. Seberapa penting sih Kak personal branding ini dibutuhkan di dunia profesional? Wow, lumayan berat ya pertanyaannya, seberapa penting personal branding di dunia profesional. Menurut saya sangat penting sekali karena berkaitan dengan kepercayaan, Kak. Jadi bagaimana kita membuat orang lain percaya terhadap kita, kemudian ketika kepercayaan itu sudah mulai muncul, akan muncul banyak peluang-peluang besar. Nah, di dunia profesional ini kadang yang menjadi kendala adalah tidak percayanya seorang terhadap kita. Misalnya kita adalah pegawai baru di suatu instansi atau di suatu perusahaan dan lain sebagainya. Ketika kita tidak memiliki background personal branding yang baik, tentu saja kita akan sulit mendapatkan peluang-peluang besar. Misalnya ketika ada proyek untuk kemana seperti itu, atau ada proyek untuk mengerjakan tugas apa. Ketika memang orang-orang di sekitar kita tidak mengetahui tentang personal branding yang sudah kita bangun, misalnya nih, saya adalah seorang MC, kemudian tapi saya baru MC baru di sebuah perusahaan seperti itu. Nah, misalnya tidak banyak orang yang tahu atau kita tidak membangun branding itu, yang seharusnya pada saat itu ketika kita sudah membangun branding, kita bisa mendapatkan job dengan bayaran yang luar biasa, misalnya seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan relasi. Ketika personal branding yang kita bangun baik, relasi yang akan kita dapatkan ke depannya juga pasti akan semakin lebar, semakin luas, dan juga kita akan memiliki peluang besar bertemu dengan orang-orang hebat ke depannya. Seperti itu, Kak. Oke, kalau tadi Kak Fitri menyebutkan bahwa personal branding yang kuat itu juga akan memperkuat kepercayaan orang lain kepada kita. Nah, kalau personal branding ini, apakah juga bisa memperkuat potensi diri dari dalam seseorang gitu, Kak? Wah, memang luar biasa sekali ya personal branding ini. Selain dapat meningkatkan kepercayaan diri, juga berpengaruh juga nih kepada dunia profesional. Karena akhirnya ketika kita sudah mulai membranding diri kita sebagai seseorang, misalnya sebagai seorang MC atau sebagai seorang model, tentu saja kita akan belajar lebih-lebih banyak lagi terkait dengan ilmu-ilmu tersebut. Misalnya saya adalah seorang model, saya akan belajar teknik-teknik baru, saya akan mempelajari dari orang-orang baru, saya tentunya akan berada di circle dengan orang-orang yang hebat. Nah, tentu saja itu akan mempengaruhi potensi diri kita yang sudah upgrade lagi seperti itu. Berarti dampaknya tuh tidak hanya ke diri sendiri tapi juga ke orang lain di sekitar kita juga gitu ya, Kak. Semakin kuat mereka percaya sama kita dan kita juga semakin kuat nih potensi dirinya gitu. Oke Kak Fitri, gimana sih Kak cara dan tahapan untuk seseorang ini tuh membangun personal branding? Apa aja yang harus kita lakukan untuk bisa membangun itu gitu? Oke, untuk
Caranya kunci utamanya adalah konsistensi, Kak. Lebih banyak ke konsisten. Jadi ketika kita memulai membangun personal branding kita sebagai seseorang, misalnya sebagai seorang MC atau sebagai seorang model, tentu saja kita harus konsisten untuk pertama upgrade, kemudian membuat konten-konten. Nah, misalnya saya seorang model, saya akan membuat konten dan memposting di sosial media saya pada saat saya latihan, pada saat saya belajar teknik-teknik baru, kemudian pada saat saya show misalnya, dan juga pada saat saya mengikuti lomba-lomba modeling seperti itu. Nah, untuk cara-caranya itu seperti apa? Nah, yang pertama kalau dari saya, yaitu tentukan goals-nya. Jadi, kamu itu mau dilihat personal branding-nya sebagai apa? Sebagai penyanyi kah? Sebagai model kah? Sebagai MC kah? Atau sebagai apa? Nah, kemudian kita atur strategi. Sepertinya cara-cara apa yang harus kita lakukan dan konten-konten seperti apa yang harus kita siapkan untuk membangun hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tentukan role modelnya siapa. Jadi misalnya, MC, siapa sih role model MC terbaik? Misalnya menurut saya seperti itu. Kemudian model, siapa sih model terbagus menurut saya ketika catwalk? Apakah model dalam negeri ataukah model luar negeri? Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa terapkan ATM, amati, tiru, dan modifikasi untuk untuk konten-konten yang akan kita buat selanjutnya seperti itu. Jadi tidak benar-benar plok sama, tapi kita modifikasi. Kita amati dulu. Oh, ternyata beliau ketika membuat konten, membuat branding itu seperti ini. Nah, dengan karakter saya yang seperti ini, sebaiknya nanti saya ubah di sini deh. Saya coba untuk buatnya seperti ini deh, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ini Kak, tunjukkan bahwa kamu memiliki nilai yang lebih, bahwa kamu memiliki keunikan tersendiri, seperti itu. Apa saja sih Kak kesalahan yang bisa terjadi dalam proses kita sedang membangun personal branding? Dalam membangun personal branding, biasanya hal-hal yang sering membuat orang itu up dan down itu adalah ketika dia mudah berubah-ubah, Kak. Jadi misalnya gini, awalnya jadi kayak masih labil gitu loh. Jadi awalnya saya pengen dilihat sebagai seorang model, tapi tiba-tiba saya suka masak, terus saya postingnya makanan-makanan, terus atau tiba-tiba saya suka karena lihat food vlogger, jadi saya suka review-review makanan kayak gitu. Jadi pertama pasti orang akan mikirnya, jadi sebenarnya dia ini siapa kayak gitu. Terus kemudian tidak konsisten. Jadi misalnya mau upload hari ini, tapi nanti upload laginya sebulan lagi. Ya gimana dong orang lain mau tahu kan kita ini apa, kita ini mau dikenal sebagai apa kayak gitu. Terus juga yang terakhir ini tidak adanya semangat atau minat untuk upgrade skill. Jadi skillnya cuma di situ-situ aja, cuman ya kayak gitu-gitu aja. Karena kan pada saat ini sudah banyak metode-metode atau bahkan aplikasi-aplikasi atau apa yang bisa membantu kita untuk menunjang personal branding kita. Nah, ketika orang itu tidak mau mengupgrade skill, ya sudah, dia akan stuck di situ gitu. Oke, tadi kita ngobrol soal personal branding, bagaimana kita bisa dikenal oleh banyak orang ya Kak. Tapi kenapa sih menjadi penting untuk pada akhirnya bisa menunjukkan eksistensi diri kita gitu? Menurut saya sangat penting untuk eksistensi diri. Karena berkaitan dengan tadi, kayak kepercayaan orang lain terhadap kita, kemudian juga bagaimana kita bisa membuat orang lain yakin bahwa kita itu mampu dalam bidang kita, bahwa kita ini profesional dalam bidang kita, seperti itu. Jadi kadang kalau misalnya orang lain ragu nih, tapi dia tuh kayak gini, tapi dia masih belum seperti ini. Nah, disinilah momen personal branding memperkuat keyakinan orang lain terhadap kita, mempercayakan sesuatu terhadap kita, seperti itu. Ya pemirsa, kita akan kembali dengan pembahasan lebih dalam lagi tentang bagaimana mempertahankan personal branding setelah terbentuk. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan.
kasih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma dan masih terhubung dengan kita Kak Fitri Anissa, Regional Director Miss Hijab DIY. Oke Kak, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana tahapan dan cara untuk membangun personal branding. Itu untuk ketika kita berada di dunia nyata. Nah, kalau untuk membangun personal branding di media sosial ini seperti apa Kak? Oke, untuk di media sosial kita bisa bangun, bisa juga di Instagram, kemudian di WhatsApp, TikTok, dan juga YouTube. Nah, untuk caranya itu seperti apa? Jadi, teman-teman itu bisa mulai dari nama Instagramnya. Nama Instagram itu bisa teman-teman tuliskan nama teman-teman aja. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Kalau zaman dulu itu kan kayak ada angka-angka atau ada apa, embel-embel apa kayak gitu itu nggak perlu. Kemudian di bionya, baik itu bio WhatsApp, bio Instagram, TikTok maupun YouTube. Jadi misalnya Fitri Nur Anissa, Regional Director Miss Hijab Daerah Istimewa Yogyakarta, atau misalnya Fitri Nur Anissa, MC Yogyakarta kayak gitu, atau model Muslimah model Yogyakarta kayak gitu di bio Instagramnya, bio WhatsAppnya dan lain sebagainya. Nah kemudian juga di konten-kontennya. Jadi konten-konten yang diposting, konten-konten yang dibagikan itu berkaitan dengan personal branding yang mau teman-teman bangun seperti itu. Setelah pada akhirnya personal branding itu sudah terbentuk nih Kak, apa yang pada akhirnya bisa membuat sebuah personal branding itu jadi kayak jatuh gitu? Jadi kalau untuk mempertahankannya supaya nggak jatuh dan bagaimana kita mengelola itu tentunya harus konsisten. Kunci utamanya ini di konsisten, Kak. Kalau misalnya nggak konsisten, kayak tadi saya udah bilang itu kayak yang saya uploadnya hari ini, nanti sebulan lagi. Nah, itu tidak akan terbentuk. Kemudian kalau misalnya sudah terbentuk, tiba-tiba menghilang dari sosial media, dan kemudian sudah tidak pernah konten-konten lagi ya kemudian engagement orang lain atau uh, privilege kita di mata orang lain itu pasti akan menurun seperti itu. Berarti kuncinya ada di konsisten gitu. Oke, terakhir Kak Fitri, mungkin bisa dikasih pesan atau mungkin motivasi nih buat teman-teman, buat pemirsa yang saat ini sedang struggle atau berjuang membentuk personal brandingnya gitu. Oke, kalau untuk yang berjuang ini harus mulai aja dulu. Pertama sih mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu dari sekarang dan coba kenali diri sendiri seperti apa kita mau dilihat, seperti apa kita mau dikenal orang lain. Apa hal yang kita sukai tapi juga mampu kita kembangkan. Mungkin ada yang hobinya menyanyi, bisa dikembangkan, kemudian uh, bisa mulai buat-buat konten terkait dengan menyanyi, musik, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa terkait dengan konsistensi dan juga upgrade skill, karena itu dua hal pokok yang sangat penting banget sih Kak di dunia personal branding dan bagaimana cara kita membangun seperti itu. Oke, menarik sekali ya, gak kerasa nih 30 menit sudah Deep Talk menemani Anda pemirsa menyimak pemaparan dari Kak Fitri Anissa tentang bagaimana membangun personal branding. Kini saatnya saya Gita Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be yourself, be your story, be your success. Sampai jumpa.